Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya. Gimana kabarnya teman-teman? Semoga teman-teman dalam kondisi yang sehat, semakin membaik dan terus membaik hingga menuju sembuh ya. Amin ya robbal alamin. Oke, untuk kesempatan kali ini masih berbagi lagi seputaran gangguan asam lambung, GERD dan anxiety. Yang akan saya sampaikan ini murni berdasarkan pengalaman pribadi saya. Semoga bermanfaat buat teman-teman dalam menghadapi gangguan asam lambung, GERD dan anxiety ini. Semoga bisa memotivasi untuk tetap semangat dalam menghadapi gangguan asam lambung, GERD dan anxiety. Kembali lagi, saya bukanlah dokter, bukan ahli medis, bukan ahli hipnoterapi, bukan ahli obat-obatan maupun ahli herbal ya teman-teman. Saya hanya orang yang pernah menderita gangguan asam lambung, GERD dan anxiety dengan begitu banyaknya sensasi. Mohon maaf bila ada yang saya sampaikan itu kurang pas atau kurang berkenan ya. Mohon maaf sekali. Ini semata-mata untuk bisa memotivasi teman-teman supaya teman-teman itu tetap semangat dan cepat membaik ya hingga menuju sembuh ya. Amin ya robbal alamin. Oke, langsung saja ya untuk pertanyaan pertama ya. Oh ya, sebelumnya di sini tuh sekarang sudah mulai sering hujan ya teman-teman. Biasanya kalau sering hujan itu hawanya juga dingin ya. Itu dikondisikan saja teman-teman untuk kalau malam itu sering pakai selimut ya, karena untuk cuaca yang dingin itu kan bagi penderita gangguan asam lambung, GERD dan anxiety, apalagi ada anginnya gitu, itu masih sensitif sekali biasanya, seperti saya yang dulu alami ya teman-teman ya. Jadi tetap jaga kesehatan ya. Pertanyaan pertama dari pejuang sembuh. Oke, Mas mau nanya lagi. Yang dimakan itu-itu saja, sensasinya juga itu-itu saja kalau dipikir. Misal kemarin makan ayam nggak apa-apa, selang beberapa hari makan ayam yang sama atau menu yang sama, tapi malah sesek. Itu kenapa ya Mas? Habis kena panas, kena cuaca dingin, malah kena radang, demam, panas dingin, greges, gemetar Mas, buat nelen susah. Ganjal tenggorokan, ganjal. Buat nelen susah, terus terasa ganjal, ditekan ke bawah rahang kiri sakit, susah BAB, keluar agak keras, warna normal, tapi kenapa ke bawah seperti ada darah dikit ya Mas? Ke bawah darah dikit ya Mas? Kadang ada darah, kadang nggak ada, nanti ada lagi, nggak banyak, cuma kayak ada bawaan darah dikit pas awal keluar, nanti keluar kedua atau berikutnya nggak berdarah gitu. Oke teman-teman ya, diborong nih pertanyaannya ya. Semoga teman-teman yang lainnya bisa menyimak, barangkali ada pertanyaan dari teman-teman yang mau ditanyakan ada di dalam video ini ya. Terus simak sampai selesai, semoga bermanfaat ya. Jadi yang ditanyakan adalah masalah sensasi yang muncul karena makanan ya. Nah, menurut saya kalau teman-teman sudah bisa makan makanan yang seperti ini tidak menimbulkan sensasi, terus berikutnya setelah 2 hari dengan makan makanan yang sama, kok muncul lagi sensasi ya teman-teman, ya itu belum tentu dari makanan juga, karena faktor munculnya sensasi itu kan dipengaruhi oleh banyak hal ya teman-teman, itu menurut saya. Jadi banyak sekali pemicu dari sensasi yang muncul. Contoh kalau dari pola makannya sudah tidak ada masalah, ya coba dari pola hidup sehatnya ya teman-teman, dari pola hidupnya ya, dari apakah teman-teman itu kurang istirahat, kurang tidur, kurang olahraganya ya teman-teman ya. Bisa juga dari faktor pola pikir kita dalam menghadapi gangguan asam lambung, GERD dan anxiety ya. Ketika muncul sensasi kita cemas gitu, kita memikirkan hal-hal yang macam-macam gitu ya, itu juga bisa menyebabkan dada itu terasa buat napas itu agak susah gitu ya, seperti kayak ngap gitu. Dan itu saya juga merasakan seperti itu ketika saya itu merasa cemas, merasa saya itu kayak mau panik gitu ya. Nafas itu juga jadi agak susah gitu ya. Jadi faktor pemicu dari sensasi-sensasi yang muncul di fisik itu ya, itu belum tentu juga dari faktor makanan, tapi banyak juga yang terjadi karena faktor makanan. Nah, disinilah teman-teman bisa mengamati kepada diri teman-teman sendiri ya, apa yang sudah dikonsumsi yang menurut teman-teman itu aman, sebaiknya dicatat saja. Kalau memang itu benar-benar aman ya, itu tanpa ada makan makanan yang lainnya dan itu aman, tidak ada sensasi, ya itu nggak apa-apa teman-teman. Tapi perlu teman-teman ketahui, kalau misalkan apa yang kita makan atau yang kita konsumsi, kalau memang itu belum cocok, sensasi yang muncul itu memang bukan bukan harus di
hari yang sama atau hari berikutnya. Bisa 3 sampai 4 hari ke depan itu baru muncul sensasinya. Itu yang pernah saya alami juga seperti itu ya teman-teman ya. Jadi bukan berarti ketika kita makan sekarang ya langsung bereaksi muncul sensasi gitu ya. Itu bukan berarti seperti itu juga ya, karena ada juga ketika kita makan ya, karena kita masih cemas, itu langsung bereaksi ya teman-teman, langsung bereaksi, muncul sensasi, muncul apa namanya rasa-rasa yang tadinya sudah nggak ada muncul lagi. Tapi ada juga ketika kita makan ya, kita tidak ada panik, kita tidak ada cemas. Pada saat itu kita tidak ada masalah gitu ya, tidak muncul sensasi. Tapi di hari berikutnya atau mungkin 2 hari setelahnya atau mungkin 3 hari setelahnya kita merasakan sensasi lagi, terutama kalau untuk masalah yang di makanan itu biasanya itu adalah sensasi fisik ya, biasanya itu di area dada ini ke bawah ya teman-teman, di area perut gitu ya, itu yang pertama sekali terasa itu di situ. Jadi perut itu terasa kembung, terasa begah ya, itu yang saya alami seperti itu. Terus di ulu hati itu seperti ganjel. Nah beberapa hari kemudian itu nanti tenggorokan seperti rasanya itu nggak enak, nggak nyaman ya, pokoknya nggak enak lah. Jadi kayak di sini itu kayak ada yang ganjel gitu. Kalau menurut saya sih itu ya ada radang kecil gitu ya. Jadi ketika kita itu menelan sesuatu itu terasa ganjel gitu ya. Memang sih yang saya rasakan itu nggak sakit sekali, itu tidak ya, tapi sangat mengganggu, risih gitu ya teman-teman ya. Itu yang seperti yang pernah saya alami seperti itu ya teman-teman ya. Jadi untuk makanan ya ini kembali lagi ke teman masing-masing ya, cocok-cocokan dan coba amati ya. Bukan berarti pada saat makan itu keluar sensasi atau 1 hari atau 2 hari, bisa saja ketika kita itu makan memang itu belum cocok, itu nanti efeknya itu ada di 3 sampai 4 hari ke depan itu biasanya akan muncul. Itu saya pernah mengalami juga seperti itu. Setelah saya amati, oh ternyata memang ini belum cocok gitu ya. Dan itu saya hindari dulu gitu. Dan saya itu benar-benar waktu itu konsumsi makanan yang memang menurut saya itu sudah cocok gitu ya. Terus lagi ini merasakan apalagi sesek ya, itu sesek itu bisa karena kita itu terlalu panik, kita terlalu cemas gitu, itu terasa sesek ya. Kecuali kalau seseknya itu karena di ulu hatinya itu seperti mengganjal, itu biasanya karena gas lambung kita itu banyak dan apa namanya seperti kembung begah ini, jadi kayak seperti neken ke atas. Nah itu saya juga sering merasakan seperti itu. Biasanya nanti kalau sudah sendawa atau sudah buang angin ya atau kentut gitu ya teman-teman, itu sudah mulai enak ya. Sering minum air hangat saja dan dibawa gerak ya teman-teman ya. Terus lagi ini habis kena panas, kena cuaca dingin malah kena radang, demam, panas dingin, greges-greges, gemetar ya, buat nelen susah. Ya memang seperti itu ya teman-teman. Kembali lagi seperti yang saya sampaikan di awal ya, karena kalau dalam kondisi cuaca yang tidak menentu ya, kita habis keluar panas-panasan atau cuacanya itu habis panas, terus tiba-tiba itu hujan ya, terus itu kan perubahan cuaca itu kan seketika itu berubah gitu ya, tanpa apa sedikit demi sedikit tapi langsung berubah gitu ya. Kecuali kalau kita merasakan panas terus tiba-tiba apa namanya mendung itu hujan, itu ya perubahannya itu nggak secepat ketika tiba-tiba panas terus hujan gitu ya. Itu perubahan suhu yang drastis seperti itu juga masih rentan sekali untuk penderita gangguan asam lambung, GERD dan anxiety. Saya dulu juga merasakan seperti itu. Bahkan saya ketika ada hujan datang itu malah jadi panik gitu ya, jadi cemas, aduh udah mendung ini mau hujan. Biasanya kalau udah hawanya dingin itu sensasi itu bermunculan gitu ya teman-teman ya, itu saya juga merasakan seperti itu. Tapi nanti juga akan terbiasa teman-teman, saya yakin nanti teman-teman juga akan terbiasa ya. Ini mungkin masih apa di fase teman-teman itu masih agak bingung ya, kenapa dalam kondisi seperti ini kok muncul sensasi ini, kenapa kok dalam kondisi ini seperti ini kok muncul lagi yang kayak gini gitu. Nanti lama-lama teman-teman itu akan terbiasa dan teman-teman bisa mengamatinya ya. Kalau masalah demam, greges-greges itu menurut saya itu sesuatu hal yang wajar. Pada saat kita sebelum terkena gangguan asam lambung, GERD dan anxiety, kita juga pernah merasakan yang namanya demam, yang greges-greges itu. Dan pada saat kita terkena gangguan asam lambung, GERD dan anxiety juga lebih rawan lagi ya, ketika kita bepergian keluar rumah, kena angin atau ya seperti tadi cuaca nggak menentu ya, terus kena hujan atau terlalu panas sekali, terus kita masuk ke ruangan yang dingin, itu juga nanti biasanya itu masuk angin.
udah gitu itu demam, udah gitu greges-greges, itu saya juga mengalaminya ya teman-teman ya. Tetap teman-teman nggak usah terlalu panik ya, nggak usah terlalu cemas. Ini sepertinya sudah umum ya, karena saya dulu pun merasakan seperti itu. Nanti teman-teman akan terbiasa menghadapi seperti ini ya, menghadapi sensasi-sensasi seperti ini. Nanti teman-teman itu akan terbiasa. Intinya teman-teman jangan langsung panik, jangan langsung cemas memikirkan yang enggak gitu ya. Jadi tetap positive thinking aja. Insya Allah juga nanti juga akan semakin membaik ya teman-teman, seiring berjalannya waktu, fase demi fase, tahapan demi tahapan, proses-prosesnya gitu. Nanti dihadapin saja ya dengan sabar, dengan ikhlas, karena gangguan asam lambung, GERD, dan anxiety ini memang butuh kesabaran kita dalam menghadapinya ya teman-teman. Karena apa saya bisa bilang seperti itu? Saya pun dulu sama kayak teman-teman, ingin buru-buru sembuh, ingin buru-buru normal kembali, ingin seperti dulu lagi gitu ya. Akhirnya malah saya itu semakin tertekan gitu ya, semakin tertekan memikirkan ini kapan sembuhnya, ini kapan normalnya lagi gitu. Akhirnya ya saya sudah mulai, ya sudahlah saya jalani tahap demi tahap, proses demi proses gitu ya. Dan memang ada kemajuan ya, sedikit walaupun sedikit demi sedikit itu ada kemajuan ya, dan saya syukuri itu, selalu bersyukur, dan semakin ada kemajuan, semakin ada kemajuan, saya semakin semangat ya. Nanti teman-teman juga akan merasakan seperti itu, membaik ya hingga sembuh gitu ya teman-teman ya. Amin ya robbal alamin. Dan kalau untuk masalah BAB ya, kalau untuk masalah BAB, ketika teman-teman itu BAB-nya susah gitu ya, kemungkinan itu kan teman-teman itu kurang sayuran maupun buah, kemungkinan ya teman-teman ya, karena saya dulu juga beberapa hari nggak makan sayur-sayuran dan buah, itu BAB-nya itu keras, dan malah pernah sampai beberapa hari itu saya nggak BAB. Terus pas ketika BAB itu BAB-nya keras, dan apa namanya ya keras lah teman-teman, dan apa namanya ketika BAB itu kayak ada bercaknya gitu ya, itu menurut saya itu ya wajar, karena memang BAB keras gitu ya, mungkin ada sedikit goresan gitu ya, itu menurut saya sih nggak apa-apa, kecuali kalau terus-terusan gitu ya. Biasanya itu dulu pun saya itu waktu masih normal itu kadang kalau BAB keras juga disertai seperti itu ya teman-teman. Nah tapi kalau teman-teman itu memang ini terjadi sering gitu, itu ya teman-teman boleh periksakan ya ke dokter ya, karena nanti dokter yang akan memeriksa gitu ya, dan sampaikan apa yang teman-teman rasakan. Tapi saya pun dulu itu mengalami hal seperti itu, dan mungkin teman-teman yang lainnya juga pernah mengalami hal seperti itu. Tapi yang bikin kita cemas kan karena kita sedang mengalami gangguan asam lambung nih, jadi selalu dikait-kaitkan dengan apakah ini dari lambung saya gitu ya, ataukah ini dari inilah, dari itulah, jangan-jangan saya kena ini, kena itu. Biasanya akan berpikir seperti itu. Saya pun dulu seperti itu, sampai mengamati warna fesesnya, saya amati gitu ya, ada perubahan sedikit, loh kok seperti ini, kok seperti ini. Itu saya dulu juga amati. Memang untuk penderita gangguan asam lambung, GERD, dan anxiety ini lebih teliti banget gitu ya, lebih detail ya, apapun kita perhatikan ya teman-teman ya. Padahal pada saat kita normal dulu ya mungkin ya sering terjadi seperti itu, warna feses pun sering kadang berubah-ubah, itu juga kita biasa saja gitu ya. Tapi dalam kondisi kita sedang mengalami gangguan asam lambung, GERD, dan anxiety ini ya memang kita lebih ke seperti detailnya itu selalu diperhatikan. Dan repotnya lagi ketika kita memperhatikan terlalu detail, itu bikin kita itu cemas. Nah maka dari itu teman-teman ya, sesuatu hal yang kita alami itu memang ya cukup bikin cemas, tapi ya menurut saya ya jangan terlalu dipikirkan ya. Kita ini aja apa namanya, bandingkan saja pada saat dulu kita normal, ketika kita itu mengalami batuk, mengalami demam, kadang kita mengalami BAB yang susah, terus kadang juga ada bercaknya gitu ya, itu kita bandingkan dulu juga pernah gitu. Nah sekarang ya wajar saja kalau mungkin saat kita makan masih kekurangan yang namanya sayuran, buah gitu, terus BAB jadi keras ya. Saya dulu sampai sempat beberapa hari itu nggak BAB, malah sampai waduh panik, cemas, kenapa ini nanti kenapa. Itu saya juga seperti itu ya, tapi lama kelamaan ya saya hadapi saja lah ya teman-teman ya. Kecuali memang itu sudah mengganggu sekali dan itu terus-terusan, ya saya sarankan teman-teman itu periksa ke dokter ya, karena dokter lah yang punya alat-alatnya untuk memeriksa ya. Cuma juga punya untuk pengetesannya gitu ya, barangkali memang kita ada gangguan lain ya, tapi semoga saja tidak ada gangguan lain ya, karena saya pun dulu mengalami seperti itu ya. Tapi
Ya kalau teman-teman penasaran dan kepikiran terus gitu, ya nggak ada salahnya. Lebih baik periksakan diri ke dokter gitu ya. Jadi untuk penderita gangguan asam lambung, GERD dan anxiety, perubahan-perubahan sedikit pada tubuh kita, pada diri kita itu, kita kan selalu dikoreksi oleh diri kita. Penasarannya itu tinggi ya. Sampai dengan ada tiba-tiba ada misalkan ada sedikit rasa sakit mungkin di sini gitu ya, atau mungkin di mana gitu ya, atau di pinggang, atau mungkin di perut bawah, atau di mana, itu juga sudah berpikirannya itu macam-macam. Ya itulah ya teman-teman yang dinamakan gangguan asam lambung ya. Terus kita ada gangguan kecemasannya. Nah itu seperti itu, kita kadang susah berpikir untuk positif. Tapi kembali lagi, kita harus berlatih berpikir positif dalam menghadapi gangguan asam lambung, GERD dan anxiety. Maka dari itu teman-teman ya, coba perbaiki untuk 3P-nya ya. Untuk pola makannya coba perbaiki teman-teman. Kalau memang selama ini pola makannya masih berantakan, atau mungkin masih belum bagus gitu ya, coba perbaiki ya, dari jam makannya gitu ya, terus atau dari makanan-makanan yang kita makan ya. Terus untuk pola hidupnya ya, olahraganya coba kita perbaiki. Apakah kita itu jarang olahraga, jarang bergerak ya, ataukah kita masih sering begadang, istirahatnya kurang, diperbaiki. Terus untuk dari pola pikirnya juga kita perbaiki. Ketika kita menghadapi gangguan asam lambung, GERD dan anxiety ini, perlu kita itu merubah pola pikir kita. Yang tadinya kita itu berpikir negatif terus terhadap sensasi-sensasi yang muncul ya, kita rubah lagi, kita belajar lagi, kita berlatih terus lagi ya teman-teman, untuk bisa berpikir positif dalam menghadapi gangguan asam lambung, GERD dan anxiety ini. Karena apa teman-teman ya? Karena sensasi-sensasi yang kita rasakan, yang sensasi-sensasi yang muncul, kalau kita pikirkan dengan negatif ya, dengan kita berpikirannya yang enggak gitu ya, itu malah akan menimbulkan sensasi-sensasi yang lain, itu akan muncul lagi ya. Coba berlatih untuk bersikap wajar saja, karena memang kita sedang mengalami gangguan asam lambung ya. Bahkan mungkin kita itu ada GERD-nya gitu ya, ataupun ada kecemasan yang berlebihnya, ya wajar saja kalau sensasi-sensasi itu masih muncul. Karena banyak sekali dari teman-teman juga merasakan hal yang sama ya. Jadi nanti kalau teman-teman sudah mulai membaik dari gangguan asam lambungnya, dari GERD-nya, dari anxiety-nya, ya insya Allah nanti sensasi-sensasi itu juga akan mulai menghilang ya teman-teman. Kembali lagi, pola pikir yang positif dalam menghadapi gangguan asam lambung, GERD dan anxiety ini sangat penting sekali ya. Kalaupun sensasi-sensasi fisiknya sudah mulai menghilang ya, tapi kalau pola pikir kita ketika muncul sensasi satu, kita selalu berpikirnya itu negatif, berpikirnya cemas, itu akan memancing lagi sensasi-sensasi yang lainnya muncul. Oke teman-teman, jadinya teman-teman tetap harus semangat ya untuk menghadapi gangguan asam lambung, GERD dan anxiety ya. Cukup sekian dulu, nanti mungkin bisa saya bahas lagi untuk topik yang lain ya, dari pertanyaan-pertanyaan yang teman-teman tanyakan ya. Jadi apa yang saya sampaikan semoga saja bermanfaat. Mohon maaf kalau ada kekurangan-kekurangan dalam menjelaskannya, karena apa yang saya jelaskan ini murni berdasarkan dengan apa yang pernah saya alami. Ya kembali lagi, saya bukanlah dokter, bukanlah ahli medis, bukan ahli hipnoterapi, bukan ahli obat-obatan maupun ahli herbal ya. Saya hanya orang yang pernah mengalami gangguan asam lambung, GERD dan anxiety. Ya mohon maaf kalau ada kekurangan ya. Tetap semangat dalam menghadapi gangguan asam lambung, GERD dan anxiety ini. Insya Allah nanti teman-teman juga akan membaik dan sembuh. Amin ya robbal alamin. Salam sehat jasmani dan rohani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.